Selamat malam teman-temanku semuanya. Sudah lama ini saya nggak bikin video lagi tentang DMX di YouTube ya. Kali ini saya mau sempetin bikin video di YouTube. Video ini saya mau membahas tentang keresahan saya. Saya kan seller, saya penjual punya toko di marketplace. Itu terkadang tentang ini ya, tentang DMX ini ya, ternyata masih banyak juga yang belum tahu itu apa itu input, apa itu maksudnya output itu, dan juga untuk LED WS ini banyak teman-teman yang mungkin belum tahu. Teman-teman yang baru mulai belajar, kalau sekarang kan trennya untuk bikin lazy RGB di motor ya. Itu teman-teman pengrajin lazy yang baru mau mulai, itu mungkin bisa disimak video ini. Ini akan saya coba jelaskan pelan-pelan kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman yang baru mulai ya. Kalau yang sudah bisa ya, mungkin informasi ini sangat biasa bagi teman-teman yang sudah bisa mengerjakan LED RGB seperti ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru mulai, video ini bisa disimak teman-teman, karena ini dasar untuk caranya gimana sih DMX ini dia bekerja. Terus ini LED-nya pakai yang tipe apa, itu nanti saya jelaskan ya. Saya berbagi ilmu ke teman-teman. Saya juga masih belajar tentang modul ini, tentang LED ini. Kita sama-sama belajar. Nah, ini yang saya pegang ini adalah WS2812B. Nah, kalau yang setahu saya WS itu artinya World Semi ya. World Semi itu adalah satu nama perusahaan yang menemukan LED ini. Jadi dia bisa menyala seperti ini buatan dari perusahaan World Semi. Itu ada di Cina, yang pernah saya baca itu pabriknya ada di Cina sana. Nah, tandanya apa kalau LED WS2815 sama WS2815 dan WS2812B itu bedanya apa sih? Nah, kalau di WS2812B yang saya pegang saat ini, di sini ada 3 pin, yaitu adalah pin input positif, terus pin input data, dan ini pin input negatif. Kok tahu Mas, padahal kan nggak ada tulisannya. Tandanya ini yang ada ini resistor ya. Ini ada ini pasti positif. Terus yang tengah itu pasti data itu pasti ditaruh di tengah, dan yang sisanya itu adalah negatif. Tapi kalau teman-teman mau memastikan yang mana itu positif, itu data, itu negatif, di setiap 50 cm LED ini, nah ini pasti ada sambungan seperti ini. Ini bukan saya yang nyambung ya, yang sengaja ngirim sambungan, tapi memang dari pabrik itu per 50 cm dia ada sambungan seperti ini. Pernah saya dikira ngirim lampunya sambungan, itu bukan saya yang nyambung Mas, itu memang dari pabrik. Nah gitu. Ini untuk 5 volt, ini untuk positif 5 volt, ini ada tulisannya kan. Terus di sini ada untuk data, dan yang paling bawah sendiri itu adalah untuk ground. Nah gitu. Jadi itu cara mengetahui jenis LED-nya. Kalau WS2815 gimana? 2815 di sini ada 4 pinnya, ada 4. Itu ada pin positif sama seperti ini, positif. Terus kalau nggak salah pin data, terus pin CLK sama pin negatif lah. Untuk CLK itu saya juga kurang tahu itu untuk input apa. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Saya minta tolong dikasih tahu itu fungsinya buat apa. Mungkin itu kalau
kalau saya kira itu kalau teman-teman main Arduino itu mungkin bisa kepakai, tapi kalau main di modul seperti ini tidak perlu. Jadi kalau WS2815 itu tetap yang dipakai hanya 3 pin. Jadi 3 pin ini sama seperti ini, data positif, data sama negatif, positif, data sama negatif. Nah yang satu nggak dipakai, jadi cuma 3 pin aja yang dipakai. Nah terus bedanya lagi, kalau ini 2812B ini dia voltasenya ada di 5 volt. Kalau 2815 itu ada di 12 volt, dia bisa 12 volt langsung. Terus perbedaannya lagi itu 2812B ini jika ada satu LED yang mati, itu LED yang belakangnya ini juga tidak bisa nyala normal. Jadi dia ini satu, jika ini ada yang mati, misalkan ini mati, itu lainnya ikut mati. Tapi beda sama WS2815, dia kalau misalkan ada satu LED yang mati, itu dia yang lainnya tetap normal. Jadi cuma satu itu aja yang mati. Nah, gitu untuk 2815 dan 2812B. Terus untuk LED ini LED ini WS2815 maupun 12 itu masangnya, jadi dari modul ini, output modul itu ke LED itu tidak boleh melawan tanda panah ini ya. Misalkan nih teman-teman motong di sini ya, teman-teman potong di sini, aku tak solder di sini aja lah biar enak. Ini dipotong lagi nih, ini disolder di sini, plus data negatif, dengan harapan LED-nya nanti larinya ke sana. Nah itu nggak bisa teman-teman, ini harus sesuai dengan tanda panah yang ada di PCB-nya ini. Jadi kalau tanda panah arah ke sana, berarti mulai nyalanya itu dari sini ke sana. Jadi soldernya kabel nanti seperti ini. Nah ini arah panahnya ke sana. Kalau yang di ujung satunya ini kan pasti ada kabel. Nah, ini kabel untuk penyambungan. Biasanya kalau 2 roll dijadikan satu tanpa mau menyolder PCB-nya, itu nanti ini bisa dikonekkan di sini dari LED yang satunya ya. Ini bisa ditancapkan di sini dan dia bisa nyala. Tapi itu jarang dipakai kalau pakai modul DMX, karena dia modul DMX ini yang versi ini yang lama ya. Kalau yang sekarang sudah versi terbaru itu dia dibatasi maksimal outputnya itu dibatasi di 200 pixel. Maksudnya pixel itu kalau LED seperti ini, dia ini satu titik LED itu sama dengan 1 pixel. Jadi ini ada 144 LED per meter, berarti dia 1 meternya ada 144 pixel. Tinggal dihitung kalau 200 pixel itu berapa sentimeter, teman-teman hitung sendiri itu berapa sentimeter. Nah terus kita selanjutnya bahas modul ya. LED tadi sudah, semoga teman-teman tahu dan tidak salah. Kalau WS2812B itu maksimal di 5,5 volt, jangan lebih dari itu, bisa putus. Kalau WS2815 itu di 12 volt. Jadi modulnya beda. Nah perbedaan modul kok ada yang output 5, ada yang output 12, itu bedanya apa? Bedanya itu tadi, karena LED itu ada 2 jenis, ada yang 5 volt, ada yang 12 volt. DMX yang outputnya 5 volt itu digunakan untuk LED ini, LED WS2812 ini. Terus kalau yang modul 12 volt outputnya itu digunakan untuk LED 2815 yang LED 12 volt tadi. Nah perbedaan paling mendasar ini bisa dilihat di sini. Ini ada semacam step down, jadi penurun tegangan dari input ini namanya input ya. Ini input masukan dari misalkan teman pakai aki atau dari motor atau dari mana, ini namanya input. Kalau input ini pasti 12 volt semua, bisa dipasang di motor, di mobil bisa.
Tapi ini kalau 24 volt masih belum bisa ya. Jadi di situ kan saya tulis inputnya hanya 12 volt. Ini input 12 volt ini masuk ke sini, dia tegangannya diturunkan dulu di sini. Diturunkan dulu menjadi 5 volt. Nanti dia keluar di sini sudah 5 volt. Jadi tidak perlu tambah step down lagi. Kalau teman-teman pakai yang 12 input 12 output 12 itu tegangan yang masuk di sini nanti tidak diolah apa-apa, jadi langsung keluar itu juga 12 volt. Teman-teman juga bisa ganti kalau yang input 12 output 12 itu misalkan saya punya LED yang 28 12 tapi punya modulnya yang 12 volt outputnya. Teman-teman tetap bisa pakai, cuma harus ada yang namanya step down. Jadi semacam ini tapi dia terpisah. Step down, nanti step downnya bisa di jumper di ini plus outputnya, ini namanya output ya, di plus outputnya ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi input ini yang dari sumber tegangan, terus yang output ini keluarannya. Kalau output ini tinggal disesuaikan aja. Ini ada ground, ini data, ini 5 volt, dan outputnya ada 2. Ini buat kanan kiri ya, ada 2. Terus untuk input yang paling kiri ini adalah ini DRL atau lampu senja. Terus yang sebelahnya ini ada lampu input, lampu mundur. Terus yang sebelahnya lagi ini input untuk lampu rem. Dan yang ini 2 ini sebelahnya ini kuning ini adalah sen. Ini sen ini keluarnya ke sini, kalau sen yang ini keluarnya ke sini. Jadi dia ada 2 channel itu yang membedakan ini untuk sennya. Terus yang pasti ada ground. Ground ini bisa dipasangkan ke negatif, kabel negatif yang ada di motor atau mobil, atau bisa juga di body. Di body di mana aja ditempelkan di body dia bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk input itu apa, output itu apa, jadi kurang lebih seperti itu. Dan LED-nya saran saya teman-teman kalau beli LED itu disesuaikan dengan modul apa yang mau dipakai. Misalkan kalau mau pakai 5 volt, kalian berarti belinya yang WS2812. Dan WS2812 ini macam-macam bentuknya, ada ukurannya juga macam-macam. Ada yang ini yang saya pegang ini 12 mili. Ini yang paling umum di pasaran. Terus di bawahnya ini ada saya punya, ini yang saya punya ya, yang toko saya punya itu 8 mili sama 2,7 mili. 2,7 mili kecil LED-nya. Tipis, itu cocok dibuat untuk isian LED slim frame. Dia padat, ada 160 LED per meter. Tapi memang belum saya upload ya di marketplace. Yang saya upload baru ini dan yang 8 mili. Tapi nanti mungkin ke depan akan saya upload. Nah, sekarang kita coba ya. Kita nyoba, masa dari tadi ngomong terus nggak dicoba. Ini input sudah saya sambungkan ke tegangan 12 volt ya. Nah, ini kelihatan adaptor saya jelek adaptornya. Ini dia cuman kuat di 3 ampere adaptornya. Kita kasih tegangan ini 12,9. Mau ditambah juga enggak apa-apa kan, kalau motor nyala itu bisa sampai 14 ya. Ini kita kasih di 13. Dia masih toleransi di 14. Jadi enggak masalah. Tidak merusak modul ini. Ini namanya input. Dari sini ini 12 volt atau 13 volt atau 14 volt masih bisa. Nah, ini input kita sambungkan ke sini, ke positif. Ini ya positif. Terus yang ini ke negatifnya. Ini untuk menyalakan lampu DRL atau lampu senjanya. Sekarang langsung saja kita pasangkan di sini ya. Ini soket bawaan dari lampu ini. Kalau belinya satu roll dapat soket
Oh iya, kenapa saya kok jual satu roll yang isi 5 meter? Karena kalau teman-teman beli dipotong-potong itu, kalau beli yang 1 meter sayang, nanti mesti nyisa sedikit-sedikit. Dan kalau ini tuh mau nyambung agak ribet ya, susah, nggak sekuat sambungan pabrik. Jadi saya putuskan untuk kulaan stok yang roll 5 volt ini. Teman-teman tetap bisa beli ecer, cuma saya motongnya per mata ini, per sambungan lednya. Jadi tiap 50 cm itu ada sambungannya. Nah, saya potongnya biasanya per di 1 meter, karena saya jualnya eceran minimal 1 meter. Dan itu nanti teman-teman nggak dapat soket. Soketnya bisa beli sendiri. Ada di toko saya juga untuk soket 3 pin JST sama seperti ini. Nanti teman-teman bisa ambil di toko saya. Ini langsung aja ya. Nah, tadi ini namanya input, itu ini input. Terus output yang ujung satunya ini outputnya. Kita coba langsung kita konekkan. Nah, ini lampunya kan sudah nyala dari tadi, memang modulnya sudah nyala dari tadi. Jadi lampunya ndak kelihatan welcome-nya, langsung nyala gini. Coba ini kita matikan dulu. Nanti kita nyalakan lagi. Nah, ini kan ada fitur welcome. Dia ada banyak macam. Kalau ini modul yang lama, jadi welcome-nya warna putih aja. Saya punya modul yang baru, kalau teman-teman berminat, sudah ready stok di toko saya, bisa dipesan. Oh iya, apa saya tunjukkan sekalian aja ya. Ini saya tunjukkan sekalian ya, tapi saya enggak pakai lampu ini. Kita pakai lampu yang lain, karena saya punya produksi produk baru, lampu baru di saya. Kita ambilkan dulu ya. Nah, jadi ini teman-teman yang saya bilang tadi, saya punya produk baru. Itu adalah produk turunan dari modul DMX ini. Saya menggunakan modul ini. Ini modul DMX yang terbaru ya. Nah, istimewanya apa yang terbaru? Kita lihat di produk ini. Mumpung masih ada, ini mungkin besok sudah habis. Karena beberapa hari ini saya memang ngejar produksi untuk ini. Jadi saya untuk malam ini saya khususkan, saya istirahat dulu semalam. Kita ndak kerja lagi. Maksudnya kita ndak bikin dulu. Kita libur sehari untuk produksi ini. Karena ya saya juga kaget, ternyata antusias dari teman-teman besar sekali dan mengapresiasi produk saya ini. Ini modulnya sama seperti yang modul saya jual, tanpa saya menambah, tanpa saya mengurangi, sama persis dengan modul yang saya jual di marketplace saya. Ini yang versi terbaru tentunya. Kita review juga ya ini ya. Ini kita review lampu alisnya. Untuk modul jelas saya menggunakan modul DMX dari Bhinneka LED, dari saya sendiri. Terus kita untuk input kita pakai 22 AWG kabelnya, pakai 22 AWG. Dan di sini ada input untuk positif, input untuk negatif, input untuk sennya ada 2 ya, kanan kiri. Yang salah satu kita bikin panjang. Ini supaya menjangkau, kalau misalkan dipasang di mobil kan, ini dipasang di kiri, ke kanan nanti kabelnya kalau sama-sama pendek kan nggak nyampe. Yang ini saya buat sekitar 120 sampai 150 cm. Nah, di sini ada segelnya juga, karena ini kita garansi selama 6 bulan. Kita berani jamin, jika ada kerusakan kembalikan, kita ganti yang baru. Mudah ya, dikembalikan, nanti kita tukar yang baru. Karena apa? Kita memang bikin sendiri produknya, kita produsennya. Beda kalau kita hanya jualan. Bingung nanti mau komplain ke pembeli, komplain ke saya harus komplain ke supplier lah, itu nanti repot di situ. Kalau ini saya produksi sendiri, produk kita bikin sendiri, kita partnya semua ini kita punya. Jadi misalkan rusak ya kita ganti baru gitu. Kalau misalkan ternyata lampunya yang rusak, nanti lampunya kita ganti baru gitu. Tapi dijamin ini insya Allah awet
dan nyalanya terang karena kita penggunaan ini sudah dilimit sesuai kemampuan masih di bawah kemampuan maksimal modul ini, jadi dia insya Allah bisa awet. Terus untuk modul tadi ya, ini untuk kabel, kita pakai kabel yang ada terminalnya seperti ini. Jadi ini kalau ketarik-tarik gini aman ya, enggak khawatir putus, enggak khawatir solderan di dalam itu putus. Nah gitu. Ini untuk kabel. Kabel untuk ini untuk ukuran panjang 45 cm kita pakai satu ukuran 80 cm, yang satu ukuran 120 cm. Jadi untuk sama kayak ini tadi, jadi untuk menjangkau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri itu cukup. Untuk soket kita pakai soket yang model bulat seperti ini kuat ini nariknya agak butuh tenaga. Terus kalau dipasangkan lagi dia ngunci, ada kliknya, meskipun nggak sampai bunyi klik ya, tapi kerasa kalau ditekan. Ini untuk varian 45 cm. Kita coba ya nyalanya ya, apa sih yang ada di modul yang terbaru ini. Kita coba, kita butuh input masih sama kayak tadi, kita set di 14 volt. Di 14 volt coba kita nyalakan. Ini terang banget loh teman-teman, tuh kan. Ini tanpa editing, tanpa apa videonya, saya malas ngedit video ini pun cuman saya pause, saya play, saya pause, saya play. Kalau mau saya tinggal saya pause, enggak saya stop. Jadi biar saya enggak ngedit, tinggal ngupload aja. Ini ya, jadi ya, ini tadi ada klipnya. Nah nyalanya seperti ini teman-teman. Tadi lihat enggak welcome-nya seperti apa ya? Welcome-nya itu ada hazardnya, jadi dia fitur welcome itu fresh ya, baru. Ini di program khusus, jadi tidak sama kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya warna putih aja, kalau ini baru. Ini ada salah satu mode itu yang ada hazardnya, jadi kuning dulu baru warna. Nah yang spesialnya warnanya juga bisa diganti teman-teman. Ini warnanya bisa diganti. Kita coba ya, kita mau nyoba ganti warna. Kita cari HP dulu nih, HP saya buat ngerekam, saya tak cari HP dulu ya. Nah ndak cari HP ndak ketemu teman-teman. Temunya ini ndak apa-apa, pakai ini aja sama, yang penting ini Android. iPhone juga bisa ya sih. Kemarin ada customer saya itu nyoba-nyoba, katanya di iPhone versi terbaru itu bisa ada beberapa settingan nanti yang perlu diubah supaya aplikasinya bisa terbuka. Nanti teman-teman kalau yang pengen tahu bisa jabri ke saya ya. Minum dulu teman-teman. Oke, tadi saya mau nunjukkan ya welcome-nya seperti apa. Tak tunjukkan, tak cari dulu aplikasinya LED lamp. Kita buka aplikasinya LED lamp. Kita konekkan dulu ini. Caranya seperti biasa, DMX, LED DMX ini. Kalau di sini nggak keluar, kita refresh. Semakin terbaru versi Bluetooth yang digunakan di HP-nya itu semakin mudah ya nyekanya, semakin cepat. Ini kalau nggak bisa kita close dulu, kita tutup semua, terus buka lagi aplikasinya. Nah dia langsung kan otomatis. Ini angka 1 ini berarti ada satu device, satu modul yang connect ke HP ini. Ini satu device available. Kita coba ya, kita ganti warna. Sudah mau connect ini berarti ya. Kita ke mode ini. Saya suka mode yang ini teman-teman. Mana ya, close curtain. Nah yang ini.
bukan sih, yang ini, yang warna, yang 7 warna. Nah ini, kembali lagi, ini welcome-nya bisa diganti. Sekarang saya mau tunjukin welcome-nya dulu. Masuk ke menu sini, nggak kelihatan ya, ini kebesaran sih HP-nya. Di chip setting, sorry bukan chip setting. Chip setting ini buat ngatur berapa lampu yang mau dinyalakan ya. Terus kita K1 ini, K1 ini buat kita ganti-ganti mode welcome-nya. Ini ya, kita tunjukkan mode welcome-nya. 1 hanya 2 kali, terus dia running. Nah yang running putih tadi itu bisa diganti teman-teman. Caranya gimana? Caranya gini teman-teman, balik lagi ke menu tadi ya, balik ke sini. Di sini kan ada palet warna teman-teman. Ini tadi welcome kan putih, habis hazard kan dia putih. Sekarang kita ganti ke warna biru. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini diketuk-ketuk 5 kali kalau nggak salah ya. Diketuk 5 kali, yang cepat. Nanti kalau lampu ini ngedip, berarti dia welcome-nya sudah ganti. Kita coba ya. Nah, ngedip, sudah ngedip, berarti ini sudah ganti. Ini kita kembalikan dulu ke mode ini. Terus kita cek. Loh, kok merah? Oh, bukan yang ini modenya. Nah ini, kalau yang tadi modenya nggak bisa diganti ya, merah terus ganti warna apa gitu. Nah ini yang diganti biru kan, ini welcome ya. Kita coba, kita matikan, kita nyalakan. Nah, welcome-nya jadi warna biru teman-teman. Kalau yang modul lama itu putih, nggak bisa diganti. Ini yang terbaru, saya pasang di lampu alis ini spesial. Modul yang terbaru yang kita gunakan itu welcome-nya bisa diganti. Kita cek yang lain. Ini yang hazard. Nah ini yang tadi ini. Ini yang tadi. Tadi kan putih, terus sudah ganti biru. Kita ulangi ya. Nah hazard 2 kali, terus dia running. Sekarang kita cek ya welcome-nya itu ada berapa. Saya juga belum pernah ngitung sih, soalnya nggak sempet saya ngecek. Dulu sih pernah ngitung tapi lupa. Kita hitung lagi aja ya welcome-nya ada berapa. Kita mulai dari ini 1 ya, 1. Nah ini 2. Ini merahnya nggak bisa diganti, nanti dia ganti warna. Terus bisa nggak ya diganti? Coba kita ganti ya. Tadi kan merah, coba kita ganti ke ungu ya, ungu ini ya. Dia ngedip ya, sudah ganti ungu. Kita kasih mode ini dulu. Oh sini aja nyobanya. Ini kita matikan, kita nyalakan lagi. Oh nggak bisa diganti berarti ya, yang ini ya. Ini paten merah, yang bisa diganti yang satunya. Tadi sampai mana ya? 2 ya. Loh ini ungu. Oh ini mode yang ketiga berarti. Beda ya ini sama yang tadi ya. Empat. Panjang itu mode welcome-nya. Ganti lagi ya. Ini 5. Ini 6. Ini 7.
Jadi modelnya ngalir itu 7, ini 8, ini yang kosongan nggak ada, berarti 9, 10. Ya enggak sih, 9 ya kalau nggak salah, 9 mode. Tolong dikoreksi ya jika tadi saya salah ngitung ya. Minta tolong teman-teman bantu tadi, kalau misalkan saya salah ngitung dikoreksi, atau teman-teman beli aja ya. Ini murah loh teman-teman, nyala seterang ini nggak ada bintik loh ini nggak bintik dan tuh terang kan. Ini terang, asli terang banget. Kita gunakan bahan-bahan yang paling bagus ya. Tahu nggak harganya berapa? Ini saya jual untuk yang 30 cm itu di 150 ribuan. Teman-teman cek aja di toko saya, di Bineka LED, ada di Shopee, ada di TikTok Shop. Bisa cek di sana, ini sudah saya posting di sana dan sudah bisa dibeli. Tapi mohon maaf untuk dalam waktu dekat saya bikin video ini stok saya kosong. Jadi kewalahan, ternyata antusias teman-teman itu luar biasa. Ada yang ngambil buat dijual lagi, ada yang ngambil dibuat dipakai sendiri, pokoknya macam-macam. Saya juga welcome untuk teman-teman yang mau reseller atau mau dijual lagi, silahkan, nanti saya kasih harga spesial. Cuman segitu loh, ini pakai aplikasi loh, bukan pakai remote loh ini. Dan ini bisa dilihat terangnya itu loh. Ini kan terang banget loh ini. Ini siang hari masih kelihatan ya. Teman-teman bisa cek video saya di TikTok, itu ada saya menjawab komen pakai video. Itu siang hari tak sepilkan itu masih terang kok. Siang hari pun masih terang. Jadi itu ya teman-teman tadi ya, tentang modul DMX. Ini selingan aja, ini alis ini. Ya, dibeli boleh, enggak juga enggak apa-apa. Mau beli modulnya, mau dibikin alis sendiri juga boleh, mau buat lacy monggo silahkan. Full saya support teman-teman jika beli modul ini. Nanti saya sertakan kertas stiker di packaging modulnya. Saya siap melayani pertanyaan teman-teman tentang modul ini, cara connect. Jika ada kendala seperti ini gimana, insya Allah saya bantu sebisa saya. Ya, ingat ya, saya bantu sebisa saya. Jika memang saya belum pernah menemui kendala yang teman-teman sampaikan, saya akan pelajari dulu. Tapi kalau memang itu kendala sudah pernah ada menanyakan yang sudah teratasi, akan saya sampaikan ke teman-teman. Atau teman-teman yang mungkin masih baru belajar, Mas ini caranya gimana, masuknya input itu yang mana sih, yang mana, bisa WA seperti itu, bisa 24 jam saya layani selama saya tidak tidur ya. Kalau saya tidur ya nggak mungkin saya layani. Dan selama saya tidak nyolder, saya sehari-hari bikin ini. Sama produk saya yang lain tentunya ada. Jadi selama saya pegang HP, sebisa mungkin saya jawab pertanyaan dari teman-teman. Pasti saya bantu. Bukan saya mengguru ya, sama-sama belajar, tapi apa yang saya ngerti akan saya sampaikan ke teman-teman. Oke teman-teman, boleh nih ya teman-teman, kalau mau barangnya bisa langsung ke marketplace saya atau bisa japri saya. Apalagi yang mau grosir, Mas saya mau beli 10 aja boleh nggak harga grosir? Boleh sekali, pastinya harganya lebih murah dari saya jual di marketplace. Silahkan dijual lagi, harga sama kayak saya masih ketemu ya teman-teman. Mungkin itu yang biasa saya sampaikan. Kalau teman-teman misalkan ada yang ingin bertanya lagi tentang DMX, tentang LED WS2812, 2815, bisa langsung japri saya. Cari di komen-komen video sebelumnya atau di deskripsi video, ada biasanya saya cantumkan nomor WA saya.
nanti teman-teman bisa WA di situ aja. Itu lebih cepat saya balas daripada komen di YouTube, karena jujur mohon maaf, untuk sehari-hari saya juga ada kerjaan yang harus saya selesaikan, jadi tidak bisa saya handle semua sosial media saya ya bebarengan. Kita prioritaskan aja yang saya prioritaskan itu WA, memang WA, setelah itu marketplace Shopee, TikTok. Itu pun saya tidak memakai admin dan saya sendiri yang handle. Jadi pertanyaan sesepele mungkin pasti saya jawab. Ya enggak sepele sih ya. Kalau misalnya teman-teman tanya, Mas ini pakainya LED-nya yang mana ya, tak bantu, tak kirim link produknya. Jadi biar teman-teman jangan sampai salah beli ya. Itu ya, diingat ya, kalau DMX pakainya LED WS, bukan LED strip RGB yang biasa. LED WS, depannya ada tulisan, ada kode WS-nya, WS berapa gitu kan, banyak WS-nya, dan voltase harus disesuaikan dengan LED. Oke teman-teman, saya rasa sudah panjang video saya. Tidak tahu teman-teman tadi betah nonton atau tidak. Ya semoga saja teman-teman betah nonton video saya. Di skip-skip juga tidak apa-apa, ditonton-tonton yang penting aja. Oke, saya rasa ini dulu yang saya sampaikan. Nanti kapan-kapan saya akan sharing lagi tentang modul DMW ini, tentunya dengan isi bahasan yang lain ya teman-teman. Oke, kalau gitu karena ini malam, selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya dalam bekerja maupun dalam berusaha. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.